Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Sangat simpel. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah. Tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pembentukan koperasi juga dipermudah. Jumlahnya hanya 9 orang saja. Koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di tanah air. UMK, usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Mr. Polah. Channelnya UMKM naik kelas. UMKM Polah, ekonomi pasti munggah. Video yang kita saksikan tadi adalah sebagian dari pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang ternyata bagi sebagian orang mungkin menimbulkan polemik. Tapi pada kesempatan ini Mr. Polah akan mengajak sahabat UMKM semua untuk mencoba memahami, menafsirkan, interpretasi kira-kira apa sih dampak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap UMKM, koperasi dan UMKM khususnya di masa mendatang. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita ke bab-bab, ke pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, saya akan sedikit memberikan masukan kepada Nyonya Ketik atau Bapak Ketiknya yang mengetik Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ternyata di bab 5 itu ada kesalahan pengetikan yang kedengarannya akan lucu kalau dibaca. Jadi kata perlindungan itu ternyata ketinggalan huruf R-nya. Jadi kan lucu kalau dibaca, tapi teman-teman sobat UMKM tidak perlu dibaca keras-keras ya, cukup dalam hati saja. Itu yang kesalahan yang baru saya temukan beberapa waktu lalu. Oke, saya mengingatkan kepada sobat UMKM semua, jangan lupa like and subscribe channel Mr. Polah, channelnya UMKM naik kelas, UMKM Polah, ekonomi pasti munggah. Baik, berikut salinan Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Oke, sebelumnya akan kita ketahui terlebih dahulu, kita cermati apa sih sebenarnya pengertian dari Cipta Kerja itu sendiri. Menurut bab 1, pasal 1, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Sobat semua, dalam pengertian ini sudah dinyatakan dengan jelas bahwa koperasi dan UMKM nantinya akan mendapatkan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan. Kemudian apa sih tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri? Akan kita ketahui ya. Di bab 2 yang berisi tentang azas, tujuan dan ruang lingkup. Tujuan dari Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini ada 4 poin. Akan saya bacakan 2 poin saja yang khususnya berkaitan dengan koperasi dan UMKM. Di poin A, tujuannya adalah untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, serta industri dan perdagangan nasional, sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya
dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dan kesatuan ekonomi nasional. Di poin C, tujuannya adalah melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Sobat UMKM semua sudah jelas ya, di tujuan ini koperasi dan UMKM itu akan mendapatkan perlindungan, kemudahan, pemberdayaan dan penguatan dalam usahanya. Oke, nanti akan kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu di bab 3 yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Apa saja poin-poin yang ada di bab 3 itu? Baik, beberapa pasal yang perlu kita cermati, diantaranya pasal 4A yang menyatakan bahwa untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian di ayat 2, pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Artinya pada ayat 1 yang menyatakan ada pernyataan pelaku usaha, itu tidak bisa dilakukan atas kemauannya sendiri, atas keinginannya sendiri, seenaknya sendiri, tapi pernyataan tersebut harus berdasarkan standar halal yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Begitu guys, harus kita pahami secara utuh untuk pasal 4A. Jadi tidak hanya ayat 1 saja dipahami, tapi ayat 2 juga harus kita pahami lebih lanjut. Kemudian pasal 33 menyatakan bahwa di ayat 1 penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ayat 2 menyatakan penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam sidang fatwa halal. Kemudian di ayat 3 sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memutuskan kehalalan produk paling lama 3 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan garis miring atau pengajuan produk dari LPH. Kemudian yang keempat, penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh MUI kepada BPJPH. Itu. Kemudian selanjutnya di pasal 40 ketentuan lebih lanjut mengenai label halal diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi kita harus menunggu peraturan-peraturan pemerintah sebagai implementasi dari pasal-pasal yang terkait dengan halal tersebut. Kemudian di pasal 42 ayat 1 menyatakan sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Ayat 2 menyatakan sertifikat halal diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan perpanjangan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Di ayat 3, apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pelaku usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menetapkan sertifikat halal atau langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal tersebut. Ya. Mari kita bersama kembangkan kreativitas. Baik Sobat UMKM, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas di bab 5. Bab 5 ini memuat tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi di bab 5 ini banyak sekali yang memuat hal-hal tentang UMKM, tapi kita cukup bahas beberapa saja ya, yang berkaitan dengan koperasi dan UMKM. Dan ini kita lihat ya di pasal 85 itu
ternyata Undang-Undang Cipta Kerja ini juga melakukan perubahan ya, menghapus atau menetapkan pengaturan baru dari pasal-pasal atau dari undang-undang sebelumnya. Misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang berkoperasian, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan juga Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Oke, langsung saja kita cermati. Kita lihat di pasal 6 dinyatakan di ayat 1 bahwa koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 orang. Nah, 9 orang. Nah, ini setengah dari undang-undang yang dulu yang menyatakan paling tidak dibentuk koperasi dibentuk oleh 20 orang, dan ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada perubahan. Jadi koperasi dibentuk oleh cukup 9 orang saja. Artinya mudah-mudahan ini nanti bisa memotivasi, mempercepat, dan mengakselerasi tumbuhnya koperasi-koperasi di negara kita ya. Kemudian di ayat 2 dinyatakan koperasi sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 koperasi. Ini kelihatannya masih sama. Kemudian di pasal 22 ayat 3 dinyatakan bahwa rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan secara daring dan garis miring atau luring. Artinya rapat-rapat seperti rapat anggota dan sebagainya mungkin dapat dilakukan secara online. Nah, kita mungkin bisa menggunakan aplikasi yang sekarang sering digunakan seperti Zoom dan sebagainya. Nah, ini sesuatu kemudahan ya, kemudahan mungkin merupakan inovasi terutama khusus dalam pelaksanaan rapat anggota yang sebelumnya mungkin tidak bisa dilakukan secara online, dan sekarang bisa dilakukan secara online rapat anggota RAT-nya. Nah, ini sangat mendukung sekali untuk efektivitas. Bagian ketiga tentang kriteria UMKM. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini ternyata merubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM. Di pasal 6 dinyatakan bahwa kriteria usaha mikro kecil dan menengah dapat memuat modal usaha, omset, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan atau nilai investasi, insentif dan disentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Pada undang-undang sebelumnya, indikator UMKM biasanya hanya dilihat dari aset dan omset, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini ditambahkan beberapa indikator lain. Dan tentu ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM ini akan diatur nanti dalam peraturan pemerintah. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti peraturan pemerintahnya. Kemudian di pasal 12 tentang aspek perizinan dinyatakan bahwa pemerintah nanti akan menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan berusaha bagi usaha kecil. Baik, selanjutnya di pasal 21 ini tentang pembiayaan. Ternyata kita sebagai UMKM ternyata kita akan mendapatkan peluang pembiayaan yang lebih luas dan lebih banyak kalau berdasarkan pasal ini. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, usaha besar nasional dan asing itu menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan yang lain. Kemudian pemerintah juga mengusahakan bantuan dari luar negeri, mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil. Artinya bentuk-bentuk seperti hibah dan sebagainya dari swasta maupun dari pemerintah masih tetap akan ada bagi UMKM. Baik, selanjutnya kita coba lihat pasal 26 tentang kemitraan ya, kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar. Nah, di sini dinyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar
dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha kecil atau usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. Artinya mungkin bagi kita, bagi usaha kecil dan mikro memiliki kesempatan untuk mengikuti, bisa jadi mengikuti proyek-proyek, mengikuti tender yang diadakan oleh pemerintah atau swasta dalam usaha memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar. Tuh. Mari kita bersama kembangkan kreativitas wirausaha. Baik, selanjutnya di bagian 10 coba kita lihat bagaimana partisipasi usaha mikro kecil dan koperasi pada infrastruktur publik, yaitu di pasal 53A kita lihat di ayat 1 bahwasanya menyebutkan jalan tol antar kota harus dilengkapi dengan tempat istirahat, pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol, serta menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro kecil dan usaha menengah. Nah, ini sudah jelas ya, dan ini dinyatakan lagi di pasal 104 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan atau pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik yang mencakup. Nah, jadi antara lain terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, kemudian tempat istirahat dan pelayanan jalan tol, dan infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi sudah jelas ya, untuk usaha mikro dan kecil nantinya akan mendapatkan space, mendapatkan tempat untuk promosi dan pengembangan usahanya. Kemudian di ayat 2 dinyatakan alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik ya, paling tidak itu atau paling sedikit mencakup 30% dari luas tempat perbelanjaan dan atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang bersangkutan. Artinya UMKM khususnya mikro dan kecil itu mendapat space paling sedikit, jadi minimal 30% dari keseluruhan luas tempat perbelanjaan atau tempat promosi. Dan ketentuan mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan bagi usaha mikro dan kecil tersebut nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Kita juga masih harus menunggu nanti bagaimana peraturan pemerintah dibuat sebagai wujud dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di bagian hal-hal yang berkaitan dengan UMKM. Baik, terima kasih atas perhatian Sobat UMKM semua. Jangan lupa saya ingatkan kembali, like and subscribe channel Mr. Pola dan bunyikan lonceng notifikasi sehingga Sobat UMKM semua akan mendapatkan notifikasi terkait dengan video-video baru dari Mr. Pola. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.